Oke, saat kita lanjutkan ini di bab kedua atau di poin B ini keterkaitan ayat dengan hadis. Ya. Ini maksudnya apa? Tadi kan bahwa ayat Al-Quran itu satu Al-Quran utuh itu saling terikat begitu ya, tidak bisa berdiri sendiri-sendiri. Ini berarti ayat dengan hadis juga gitu. Jadi saling melengkapi begitu saja. Iya, jadi nggak boleh kemudian sekedar pakai ayat aja tapi nggak pakai hadis. Karena hadis itu pada dasarnya juga wahyu juga kan. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi itu tidak berkata-kata dari hawa nafsunya, tapi yang keluar itu adalah wahyu yang turun kepada Nabi juga. Jadi Quran kemudian nanti dijelaskan dengan hadis, gitu kan? Bukan berarti Qurannya salah, enggak. Justru hadis malah menjelaskan maksudnya Quran ngomong itu tuh begini loh maksudnya, dan tidak seperti yang kamu pahami begitu saja, enggak. Maksudnya begini, nah, gitu. Ini contohnya adalah nikah muhalil harus jima, gitu kan? Jadi ada ayat surat Al-Baqarah ayat 230, bunyinya فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ. Cerita orang mentalak 3 istrinya. Kan di sini ditentukan فَلَا تَحِلُّ لَهُ, tidak halal baginya untuk rujuk lagi kembali kepada istrinya kecuali setelah istrinya apa? Nikah dengan suami yang lain. Ayatnya sih nggak bilang jima, hanya mengatakan hatta tankiha. Nikah itu kalau secara, ini kalau cuma pakai ayat ini aja, berarti kalau suaminya yang sudah mentalak 3 tuh mau balik lagi, syaratnya cuma istrinya suruh nikah aja. Nikah aja, itu dia sama laki-laki lain terus mengatakan qabiltu nikah, saya terima nikahnya, ya kan? Setelah itu anti tolik, kamu saya cerai. Yang penting gitu. Sudah akad dulu. Kan sudah akad, bunyi ayatnya begitu, ya kan? Nah, tapi ternyata hadis Nabi mendetilkan maksudnya nikah di sini bukan cuma nikah dalam arti akad, tapi nikah di sini dalam arti jima. Nah, karena ada kasusnya di masa Nabi, ya kan? Aturidina an tarji'i ila rifa'ah la hatta tadzuqi usailatahu wa yadzuqa usailataki. Nah, gitu. Ada seorang wanita sahabiyah ditalak 3 oleh suaminya, terus dia pengen balik, kan harus nikah dulu. Ya enggak, ya udah ya Rasul, saya nikah deh sama laki-laki lain, tapi nanti saya ditalak lalu balik lagi sama Rifa'ah itu. Kata Nabi, nggak bisa. Kamu balik sama Rifa'ah yang sudah mentalak kamu 3 kali, nggak bisa. Kamu harus nikah dulu sama orang lain dan harus terjadi jima sampai di sini hatta tazuqi usailatahu. Kamu merasakan madunya dia, manisnya dia, si suami yang baru. Dan si suamimu yang baru, yazuqa usailataki, merasakan manisnya dirimu, gitu kan? Itu makna jima sebenarnya kan. Nah, jadi nanti hadis itu akan menjelaskan dan keterkaitannya sangat erat antara Quran dengan hadis. Nggak boleh orang cuman ngerti Quran doang, tapi nggak ngerti hadis. Kemudian dia narik kesimpulan hukum seenaknya. Berarti orang kalau mau jadi ahli fikih, dia harus ahli Quran dan dia harus ahli hadis. Nah, gitu. Menarik, Zat. Ini salah satu fungsi hadis juga karena mentafsirkan apa yang ada di Al-Quran gitu. Jadi memang orang kalau jadi seorang ulama, mujtahid itu tidak bisa parsial begitu ilmunya, harus komprehensif semuanya. Dia harus belajar semua ilmu. Masya Allah. Bahasa Arabnya, Al-Qurannya, ulumul Qurannya, tafsirnya, terus hadisnya, ulumul hadis. Dan terakhir fikihnya. Masya Allah, Zat. Ini masih ada yang mau dicontohkan atau saya buka sesi tanya jawab untuk buka aja sesi tanya jawab. Oke, insya Allah Bapak Ibu semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah selesai membahas 3 bab terakhir di bukunya Ustaz Ahmad Sarawat, yaitu tantangan ke-8, 9 dan 10 Ustaz ya. Sudah apa tadi namanya al-wujuh wan nadhair, kemudian ayat-ayat yang kontradiktif gitu. Terus kemudian yang terakhir ini adalah ternyata ayat Al-Qur'an itu tidak bisa berdiri sendiri, ada skema besar yang juga harus diperhatikan begitu. Nah, ini saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu semuanya untuk bertanya langsung kepada Ustaz Ahmad Sarawat. Caranya tetap dengan mengangkat tangan gitu ya. Tinggal diklik saja. Tinggal diklik saja itu raise hand itu di pinggir kanan HP Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak perlu di kamera itu melambai-lambaikan tangan begitu, tidak perlu karena nanti capek begitu. Jadi saya pilih dulu ini